Shalom, saya Pendeta Yafet Suyono bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang menyapa Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana saat ini kita sedang memperingati hari kematiannya, hari raya Jumat Agung, di mana Dia yang tidak bersalah telah menggantikan tempat kita. Dia menanggung dosa oleh karena kesalahan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, di momen yang sangat penting ini, mari saya ajak Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Kita akan kembali merenungkan, mengingat pengorbanannya. Dan sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali menggugah memori tentang sebuah lagu yang sudah sangat lama. Ku tetap pegang salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar melupakan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, zaman boleh berlalu, hari terus berganti, waktu terus berjalan, dan
dan manusia tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah dilaluinya. Namun ada satu yang tetap untuk selama-lamanya, yang dikenang oleh seluruh dunia ini, dan itu menjadi jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sebab di sanalah Kristus sudah digantung dan menjadi kutuk, supaya dosa-dosa kita, kutuk dosa dan kesalahan kita di masa lalu, ikut dipakukan bersama kematiannya di atas kayu salib. Dan setiap kita yang percaya akan beroleh hidup yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah memegang salib Kristus. Sebab salib itu selamanya akan abadi di dalam hati orang-orang yang percaya. Haleluya. Kita akan pujikan kembali lagu ini dari awal. Mari Bapak Ibu Saudara resapi dan percayalah. Saat ini Dia hadir di tengah Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Yesus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, menderu, ku tetap pegang salib Yesus, ku tetap pegang salib Kristus, ku tetap pegang salib Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk
memperingati hari kematian, hari Jumat Agung yang mulia, di mana Engkau telah berkorban nyawa untuk manusia yang berdosa. Kami mau merenungkan firman-Mu, agar kami terus diingatkan siapakah kami ini di hadapan-Mu, sebagai orang-orang yang berdosa namun mendapat anugerah keselamatan melalui karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan saja yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Dipersilahkan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan. Kebodohan bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi setiap kita yang diselamatkan, berita tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia dari waktu ke waktu ikut terus akan mengalami sebuah pertumbuhan. Sejak di kandungan ibu sampai dia dilahirkan, dari bayi yang tidak berdaya sampai dia menjadi tua. Mengalami proses, mengalami pembentukan, mengalami pergantian hari, minggu, bulan, tahun, sampai pada akhirnya manusia itu akan kembali lagi dari asal di mana dia diambil, yaitu debu tanah. Bapak Ibu tentu yang sudah usia sepuh mengalami banyak peristiwa di dalam hidup ini. Dulu kita merasa hidup ini aman, tentram, tanpa gejolak yang berarti. Tapi di zaman ini perubahannya begitu drastis, cepat sekali, dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup menghentikannya. Dulu ketika kita memiliki barang-barang yang sederhana, kita menyayanginya. Ketika kita sudah menjadi tua, barang-barang itu pun menjadi barang yang sudah usang. Namun ada barang-barang justru ketika sudah usang memiliki nilai jual yang tinggi. Sehingga itu disebut dengan barang antik yang memiliki nilai jual yang mahal dan banyak dicari orang. Bapak Ibu, kehidupan ini terus berganti, waktu terus berlalu. Namun ada satu hal yang tidak berubah sejak dari dahulu kala sampai hari ini. Ketika Kristus datang ke dunia, dia berkarya selama 33 tahun bersama dengan murid-muridnya. Sampai akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk mati sebagai tebusan bagi seluruh umat manusia. Sebagai korban satu-satunya yang memperkenankan hati Bapa. Dan barang ini tidak akan pernah usang. Benda ini tidak akan pernah usang.
Karena sepanjang zaman akan diingat oleh manusia. Memang benda ini sering kali dimaknai secara harafiah. Dipakai menjadi anting, dipakai menjadi bandul kalung, begelang, atau tanda-tanda dipasang di dinding, di tembok, dimanapun ya, orang memakai ya, lambang dari benda ini, yaitu salib. Namun saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita memaknai salib bukan hanya secara harafiah atau bendawi, tetapi salib yang sudah menggores di dalam hati setiap orang-orang percaya. Itulah salib Kristus yang tidak pernah usang, yang tidak pernah lapuk oleh zaman apapun. Dia tetap abadi di dalam diri orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan pernah mati digantung di atas kayu salib. Sehingga salib itu menjadi abadi di dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan lagi hanya sebagai lambang atau secara harafiah, tetapi itu sudah menggores di dalam batin. Sehingga itu mengubah perilaku hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Namun sayang Bapak Ibu, ada banyak manusia yang menganggap pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan. Seperti lelucon, ditertawakan. Itu mustahil. Hanya kayu yang dipalang, apakah bisa menyelamatkan hidup manusia? Apakah bisa menyucikan dosa? Apakah bisa menyelamatkan manusia yang berdosa? Itu menurut pandangan picik orang-orang yang tidak percaya. Atau firman Tuhan sebut itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Namun bagi orang-orang yang percaya, yang telah berada di dalam keselamatan, karena sudah menerima Kristus yang tergantung di atas kayu salib dan menghidupinya di dalam hatinya, di dalam perilakunya setiap hari sampai garis akhir hidupnya. Berita tentang salib itu adalah berita keselamatan. Keselamatan tidak hanya ketika masih hidup di bumi ini, tapi sampai kepada surga mulia. Karena nanti kita akan bertemu muka dengan muka dengan Sang Maharaja, Yesus Kristus Tuhan, yang pernah tergantung di atas kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu. Dan kita akan memandang wajahnya yang mulia. Tentunya semuanya ini ada di dalam kekudusan dan kesucian. Sebab tanpa kekudusan dan kesucian tidak ada seorang pun yang sanggup melihat Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih menganggap bahwa berita tentang salib itu sebuah kebodohan karena itu hanya palang kayu biasa? Tidak Bapak Ibu. Itu hanya hiasan yang dibuat oleh tukang-tukang. Ya. Tetapi salib Kristus yang sesungguhnya adalah salib yang dipikul di jalan Via Dolorosa sampai di atas bukit Kalvari. Itulah salib Kristus. Dan setiap kita tidak pernah mampu untuk memikulnya jikalau itu bukan anugerah Tuhan. Karena setiap kita tidak mampu memikul salib Kristus. Setiap kita Tuhan wajibkan untuk memikul salib hidup kita sendiri. Supaya kita juga mengingat betapa dosa, pelanggaran, kesalahan manusia telah diampuni di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, apakah berita tentang salib masih Bapak Ibu Saudara anggap sebuah kebodohan? Namun ingat, ketika Bapak Ibu tetap berada di dalam pemahaman yang salah,
maka jiwa Bapak Ibu akan binasa. Namun bagi Bapak Ibu yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, berita salib Kristus yang sampai hari ini masih up to date, itu akan menyelamatkan jiwa Bapak Ibu mulai saat ini di bumi ini sampai nanti kepada kekekalan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menyia-nyiakan korban Kristus di atas kayu salib. Sebab darahnya yang telah mahal, telah membayar lunas semua harga dosa-dosa kita. Sehingga sengat dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Namun kehidupan Kristus akan hidup di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara memilih yang mana? Apakah Bapak Ibu menganggap bahwa berita tentang salib sudah usang dan sebuah kebodohan yang tidak memiliki harga? Tapi ingat, jangan menyesal ketika semuanya ini sudah berakhir dan Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawaban di dalam hidup ini. Namun kesempatan Tuhan selalu berikan, kesempatan yang terbuka selebar-lebarnya bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menerima berita salib Kristus sebagai jalan keselamatan untuk Bapak Ibu memiliki hidup kekal bersama Tuhan Yesus nanti di dalam kerajaan sorga. Kiranya apa yang saya sampaikan di dalam renungan Jumat Agung ini akan membangkitkan semangat Bapak Ibu. Hargailah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka hidup Bapak Ibu akan dituntun. Dan salib itu sudah menggores di dalam loh hati kita dan mewarnai hidup kita. Sehingga kita sadar siapa kita. Ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, kita akan jatuh tersungkur di bawah salibnya, supaya kita diampuni kembali dosa-dosa kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang merayakan hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, hari Jumat Agung yang mulia, selamat mengenang, menghayati, dan mempraktekkan di dalam hidup. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima berita tentang salib, terimalah dengan hati terbuka dan minta Bapak Ibu diselamatkan. Terima kasih sekali lagi ya. Saya Pendeta Yafet Suyono bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia mengucapkan selamat merayakan hari kematian Tuhan Yesus, hari raya Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.